wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jumpa lagi di sini dengan Madya Channel. Di video kali ini Madya Channel akan menganalisa akun dari pengikut ajaran Paulus ini orang-orang kafir yang mencoba untuk menyerang atau memfitnah ajaran Islam itu sendiri Nah, di sini dia sudah nampak sekali bahwa dia tidak menyukai ajaran Islam termasuk dia pingin hidup bebas, nggak mau diatur dengan aturan agama gitu loh. Padahal aturan agama itu berguna untuk umatnya, untuk manusia itu sendiri. Nah, di sini MKC nggak mau. Dia maunya hidup bebas sesuai dengan ajaran dia. Itu gambaran ajaran dia sebagai pengikut ajaran Paulus ini, mau bebas gitu loh Apakah itu menggambarkan kebaikan di ajaran agama dia? Nanti para penonton yang menilainya. Dia pinginnya bebas, nggak mau diatur aturan agama. Seperti itu yang disampaikan oleh Pak KC Tapi sebelumnya mari kita simak dulu apa yang disampaikan Pak KC, faktanya. Yang fanatik agama, yang ingin menerapkan hukum agama di Indonesia, mereka benci banget kepada saya karena merasa agamanya terusik. Tapi bagaimana lagi? Kita harus menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan. Apa yang disampaikan Pak Kucluk ini orang pengikut ajaran Paulus ini, dia pinginnya nih, dari argumen dia pinginnya tidak mengikuti ajaran agama aturan agama. Jadi ajaran pengikut Paulus ini si Pak Kece ini inginnya manusia itu hidup liar, hidup bebas semau-maunya gitu loh Artinya dia nggak mau diatur dengan aturan agama. Artinya berzina, mabuk-mabukan, makan sembarang-sembarang aja, itu dia pengen seperti itu gambaran jiwa Pak Kece. Makanya dia tadi berargumen tidak suka ajaran Islam. Padahal ajaran Islam yang mengatur kehidupan ini, termasuk perkawinan, makanan, cara berinteraksi dengan sesama manusia, sesama agama, itu diatur semua. Pak Kece nggak mau, dia maunya bebas gitu seperti di barat sana, mabuk-mabukan, kumpul kebo, minum-minuman yang haram, makan babi, makan anjing, makan mayat. Nah, dia pingin seperti itu. Mari kita simak kembali argumen dia Oke, kita lanjut. Justru saya meninggalkan ajaran Muhammad karena saya memahami Muhammad. Ternyata Muhammad itu sadis. Tapi saya dulu waktu masih di FPI, saya sadis dulu. Remang-remang dibubarkan, Kepita Puasa dibubarkan, warung itu saya ngalami. Memang saya bukan dari FPI dulu, dari 98. Yang mana dia menjelaskan bahwa di situ dia warung remang-remang dibubarkan. Dia dalam posisi ini dia sebenarnya mendukung kemaksiatan Warung remang-remang itu kan tempat minum-minum bir, tempat pelacuran, tempat maksiat-maksiat. Nah, itu dia bilang kenapa dibubarin. Nah, ini artinya gambaran dari ajaran Pak Kece ini pengikut ajaran Paulus ini menyukai ajaran yang seperti itu gitu menyukai ajaran-ajaran yang banyak pelacurnya, asal makan, banyak mabuk-mabukan. Nah, ini yang disenangin Pak Kece, mengapa dibubarin gitu loh. Dari awal dia kan udah suka tadi ajaran Islam karena dia pingin hidup bebas. Gambaran ajaran pengikut Paulus ini seperti ini, seperti Pak Kece ini, dia pinginnya hidup bebas, gak mau diatur oleh ajaran agama jadi beda sekali dengan ajaran Islam itu sendiri Mari kita simak kembali. Adapun hal yang aneh dengan orang yang bernama Pak Kece si Kucluk ini, yang aneh dia ini dia tidak suka Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, tetapi nama Nabi Muhammad masih dipakainya Muhammad di depan nama dia di akun itu, Muhammad Kece. Nah, ini artinya nih orang tidak baik sifatnya munafik. Kalau dalam Islam itu dia perlu nama Nabi Muhammad, tapi pada dasarnya dia membenci ajaran Nabi Muhammad gitu loh Dan seperti ini, itu menandakan Pak Kece ini ternyata orangnya ini nggak beres gitu Dia suka maksiat, tempat remang-remang, kafe-kafe malam, tempat pelacuran, makan makanan yang
sembarang itu dia pingin ya, seperti ini, makan babi ya kan. Terus sudah dilarang di dalam Bible-nya tuh makan babi, dimakan juga. Nah itu minum-minuman, mabuk-mabukan itu di dalam Al-Qur'an sudah jelas, di dalam Al-Baqarah ayat 219 itu dilarang. Itu dimakan, diminum. Karena apa? Karena di dalam ajaran mereka ternyata dibebasin yang begitu, yang sudah mabuk-mabukan, membuat mabuk tuh dibebasin, nggak ada aturannya gitu loh ya. Nah, kita bisa lihat bila merujuk ke dalam kitab suci mereka, ternyata memang terbukti bahwa memang dia bebasin makanan-makanan itu sembarang aja, nggak diatur lagi gitu loh. Asal makan gitu ya, makan makan babi, anjing, buaya, ular, monyet, yang kotor-kotor, yang jorok-jorok itu dimakan juga gitu loh. Kan aneh gitu loh. Makan mayat, mayat hidup, nah itu dimakan juga. Nah ini gambaran ajaran mereka itu sangat gimana gitu loh. Anda bisa nilai sendiri. Menurut Anda bagus enggak makan makan makanan yang tidak benar itu dimakan gitu loh, asal-asalan. Dan ini dibenarkan di dalam informasinya. Ini saya tuliskannya, tunjukkan dalilnya ya. Nah, saudara-saudaraku bisa lihat ya di Matius 15 ayat 11 ini bisa Mbak Maria bacakan. Dengar dan camkanlah, bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, ini cukup jelas ya. Itu artinya kalau mengikuti dari ayat ini, semua makanan yang masuk ke dalam mulut itu nggak najis, dibolehin oleh mereka. Makanya yang halal, yang haram-haram di dalam kitab Taurat ajaran Nabi Musa itu dibolehkan setelah ada ajaran yang pengikut ajaran Paulus seperti ini gitu loh. Termasuk makan babi, anjing, kucing, kalong, buaya, mayat, mayat bayi, tengkorak-tengkorak di kuburan itu dimakan juga, kan aneh gitu loh ya. Ini kan sesuatu yang ajaran yang bagaimana gitu loh. Anda bisa nilai sendiri ajaran ini. Kenapa ajaran begini, kalau Anda masih suka ya itu hak Anda ya. Kalau masih Anda bisa menilai ajaran seperti ini baik menurut Anda, makan-makan yang sembarang itu ya terserah Anda. Ini cuma dicontohkan gambarnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini mayat ini. Mayat-mayat begini dimakan juga, kan aneh. Karena katanya ya bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, itu yang diharamkan bukan masuk, tapi yang keluar. Jadi kalau habis makan mayat boleh, artinya habis makan mayat baru itu enggak apa-apa. Yang keluar itu yang menajiskan, yang masuk enggak menajiskan, dia bilang. Jadi makan mayat seperti ini ya kan. Makan mayat ikan, makan mayat anjing, mayat kucing. Pokoknya semua makanan lah dimakan. Berarti kan ini menunjukkan nggak ada diatur kehidupannya ini. Padahal Sang Pencipta itu sejak zaman dulu sudah diatur, di ajaran Nabi Musa itu sudah diatur makanan yang koser, yang halal, haram itu koser namanya, itu sudah diatur, nggak boleh makan sembarangan. Tapi begitu datang ajaran Paulus, termasuk makan itu semuanya dimakan boleh gitu loh. Termasuk mayat-mayat begini dimakan gitu loh. Kan aneh gitu loh. Hidup apa Anda mau hidup makanan seperti ini? Kalau misalkan seperti ini dibolehkan, kan orang-orang yang kanibal kan senang begini gitu loh. Ini bukan kanibal tuh malah senang makan mayat, dia kanibal itu kan. Kalau berarti kalau kalau nanti orang kanibal itu menerima ajaran ayat seperti itu, senang dia bilang orang kanibal, wah bukan yang masuk ke mulut yang diharamkan, yang najis, berarti saya makan mayat doang, bilang orang kanibal. Nah ini kalau begitu caranya, ini menunjukkan ajaran Anda itu seperti apa, Pak Kece ya. Nah kemudian Pak Kece juga suka dia jangan warung remang-remang itu jangan ditutup ya kan, jangan di otak-atik. Nah itu menunjukkan Pak Kece ini suka tempat-tempat pelacuran, tempat mabuk-mabukan, tempat tempat orang-orang berbuat maksiat ya, tempat pelacuran lonte-lonte, dia senang ini seperti ini. Ini gambarannya tempat-tempat lonte ini. Makanya Pak Kece tadi ngomong begitu, dia pingin gitu loh. Sedangkan di dalam Islam tuh nggak mau Pak Kece orang berbuat seperti itu gitu Pak Kece. Nah ini gambarannya Pak Kece ya. Di dalam Islam kalau Anda anti seperti itu ya tidak tidak tahu lagi kita. Yang jelas di Islam tidak suka seperti ajaran tidak baik seperti itu Pak Kece. Nah ini seperti ini, mayat begini, sampai jadi tengkorak, dimakan juga tulang-tulangnya, apa benar gini? Tengkorak mayat dimakan ya kan. Katanya kan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Nah kan ini suatu yang di luar logika Pak Kece ya. Kita lanjut. Nah, di sini dia tampilkan juga ya
dalilnya di dalam Al-Quran bahwa minum-minuman keras, mabuk-mabukan yang seperti pakai C nggak mau kafe remang-remang itu ditutup. Nah itu sebenarnya ini sudah jelas di Al-Baqarah ya, ayat 219 tentang minum khamar, mabuk-mabukan itu dilarang dalam Islam ya. Nah kalau ajaran pakai C mah dia nggak tahu, karena dua ayat berkontradiksi. Di satu sisi lain melarang hamar, tapi di posisi lain membolehkan makan minum hamar, artinya yang mabuk-mabukan itu nggak dilarang karena yang masuk ke mulut itu nggak, katanya nggak najis. Nah ini suatu ajaran kalau berkontradiksi seperti itu pakai C, itu menunjukkan suatu kelemahan ajaran seperti itu pakai C ya. Ini tergantung kepada yang menilainya ya. Dalam Islam itu suatu kelemahan kalau ajaran seperti itu, dan dampaknya juga kelihatan. Orang yang suka mabuk-mabuk, minum minuman itu gimana hasilnya, negatif atau positif ya kan. Kita lanjut. Nah pakai C kan sudah tahu ya, itu kalau dalam Islam mendukung tempat-tempat yang remang-remang seperti itu pakai C, Anda juga anti ajaran Islam, itu sama saja Anda mengingkari perintah Tuhan ya, anjuran Tuhan, dan yang dilarang Tuhan itu Anda ikutin, itu sama saja mengikuti ajaran setan pakai C. Apapun ajaran agama Anda sekarang ini, itu sama saja mengikuti ajaran setan. Kalau dalam Islam terbantahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 69 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsai wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui ya. Jadi cukup jelas ya, kalau di dalam Islam itu pakai C semua diatur ya, karena sudah ada termuat dalam aturan Islam itu di Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah jadi inilah keistimewaannya Islam pakai C dibanding ajaran agama Anda yang mau bebas-bebasin, yang mau melanggar yang diperintahkan Tuhan di dalam Taurat ya, dalam kitab Injil. Itu sudah jelas sebenarnya aturan itu sudah diatur, tapi dengan di ajaran Paulus Anda bisa nilai sendiri ya. Ini dia bacakan dulu nih ayatnya yang selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi'u khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma jaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cukup jelas ya pakai C ya. Apa yang disampaikan Al-Quran ini, Anda ternyata bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Bertentangan juga sebenarnya dengan Bible Anda sendiri yang melarang perzinahan, mabuk-mabukan, tempat remang-remang, hukum-hukum Islam yang dalam perkawinan itu dianjurkan Anda tentang. Ajaran Islam tentang macam-macam, dilarang membunuh, dilarang hal-hal itu Anda jangan diikutin. Anda bilang Anda ini menyuruh bebas gitu loh. Anda nggak mau ikutin ajaran Islam, berarti Anda pengen bebas. Hidup bebas tanpa kendali itu mengikuti ajaran setan namanya, karena setan itu suka yang bebas-bebas, termasuk kumpul kebo, makan makanan sembarangan saja. Nah itu dalam posisi
mau hidup bebas itu pakai C ya. Itu dalam posisi seperti itu. Jadi intinya gini, poin-poin yang penting pakai C ini sebenarnya nggak jelas ajarannya ini bagaimana sebenarnya. Di sisi lain dia masih mendatangi Al-Quran, suka sama Al-Quran. Bahkan Nabi Isa atau Yesus itu katanya terkemuka di dunia dan akhirat, didekatkan kepada Allah. Itu artinya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu ada diakuin oleh pakai C. Dan Yesus Isa itu ternyata bilang pakai C, dia hanya didekatkan kepada Allah. Orang yang diberi keutamaan ya, lebih utama di dunia dan akhirat. Ternyata yang utama itu bukan Nabi Isa saja pakai C. Nabi Musa pun di dalam Al-Quran itu diberi keistimewaan dan keutamaan juga selain Nabi Isa atau Yesus. Jadi dua orang yang diberi keutamaan juga di dalam Al-Quran ya. Jadi sangat cukup jelas mereka hanya sebagai makhluk, sebagai manusia doang gitu loh kalau di dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda mendatangi kitab suci Al-Quran, mencari pembenaran dalam ayat-ayat Al-Quran untuk mengkorelasikan hubungan Nabi Isa atau Yesus itu Anda coba datangkan sebagai Tuhan, itu terbantahkan pakai C ya. Karena dalam Islam juga sangat dibantah dan keras, kafirlah orang yang mengatakan Isa itu 3 in 1 gitu loh ya. Trinitas itu kafirlah, itu di Al-Quran juga sangat jelas ya, di dalam surah Al-Imran ayat 3 ya. Jadi bagaimana Anda bisa memposisikan diri seperti yang Anda mau tuduhkan seperti itu kalau faktanya tidak sebenarnya pakai C ya, tidak sebenarnya. Jadi kalau bisa ya lain kali jangan seperti itu pakai C. Oke, kita lanjut ya. Baik, di sini Madia akan bacakan ya. Dasarnya yang apabila pakai C selalu sering mendatangi Al-Quran untuk merujuk Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan, itu bakal terbantahkan ya di Al-Maidah ayat 73. Ini poinnya ya, Madia bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahi illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3, padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, cukup jelas ya. Di sini informasi di dalam Al-Quran, bila Anda tetap mempercayai Tuhan itu dalam posisi menyekutukan seperti itu pakai C, ya Anda siap-siap aja akan mendapatkan ditimpa siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya informasinya untuk menjawab ocehan Bang Kece ini. Madia mohon maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.